SMP Negeri 3 Slemadeg Timur. Sekolah yang berlokasi di Desa Gadungan, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Dengan latar belakang perjuangan gerilya I Gusti Ngurah Rai, mengusung moto Widya Dadati Winayam, yang mengandung arti ilmu pengetahuan akan membawa kita pada sifat rendah hati, sebuah konotasi dari prinsip ilmu padi dan anda kasa. Di usianya yang ke-23 tahun mengambil tagline berkarya, bersatu, bersinergi untuk negeri. Siap menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan melalui digitalisasi sekolah. Pandemi bukanlah halangan untuk kita tetap berprestasi. Yuk kita simak prestasi-prestasi yang pernah kami raih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Check it out! Sebagai remaja SMP Negeri 3 Slemadeg Timur, pandemi COVID-19 bukanlah halangan bagi kami untuk terus berprestasi. Dan inilah prestasi yang telah kami raih selama masa pandemi berlangsung. Prestasi-prestasi tersebut diraih karena kita memaksimalkan digitalisasi sekolah. Nah, viewers, di balik itu ada pihak-pihak yang selalu bekerja keras dan bekerja sama untuk menunjang prestasi kami, remaja SMP Negeri 3 Slemadeg Timur. Siapa saja dan apa saja kiat-kiatnya? Yuk saksikan tayangan berikut ini. Namun, di balik keberhasilan yang kami raih, tentu ada peran-peran dari seluruh stakeholder sekolah untuk bersama-sama meningkatkan peranan kami sebagai remaja SMP Negeri 3 Slemadeg Timur. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Om Swastiastu. Pagi, siang, sore, malam, SMP Negeri 3 Slemadeg Timur berkarya, bersatu, bersinergi untuk negeri. Yes! Oke, terima kasih semangatnya. Nah, hari ini kita akan melakukan interview dengan beberapa narasumber di sekolah melalui Zoom meeting mengenai digitalisasi sekolah. Oke, saya akan bagi tugas. Tugas saya interview dengan kepala sekolah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu, saya Devi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai digitalisasi sekolah. Nah, saya akan memberikan Ibu 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, Ibu, apa sih tantangan sekolah kita dalam menghadapi digitalisasi sekolah ini?
Selamat pagi Devi. Baiklah, Ibu akan jawab pertanyaannya. Yang pertama, tantangan sekolah dalam menghadapi digitalisasi sekolah yaitu kondisi geografis. Bagaimana kita bisa mengkondisikan kondisi geografis kita yang kita tahu bahwa letak sekolah kita itu ada di pedesaan. Kemudian yang kedua yaitu tentang ekonomi orang tua siswa yang menengah ke bawah untuk bisa menciptakan sistem pendidikan di era digital. Demikian Devi. Pertanyaan yang terakhir yaitu, kiat-kiatnya apa saja sih Bu dalam menghadapi digitalisasi sekolah ini? Kiat-kiat yang kita ambil dalam menghadapi digitalisasi sekolah ini yaitu bersinergi dengan lingkungan desa di mana di masing-masing Balai Banjar sudah dilengkapi dengan WiFi. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan kuota belajar dari Kemdikbud. Demikian Devi. Oke, terima kasih Ibu. Selamat bekerja. Santi. Tiara, interview dengan operator sekolah. Apa sih kiat operator sekolah dalam menghadapi era digitalisasi sekolah ini? Digitalisasi itu sangat penting karena dengan berkurangnya tatap muka, jadi semua data mengenai pendidikan dan sebagainya, mengenai guru, siswa, sarana prasarana dan sebagainya itu bertumpu pada data yang ada di Dapudik. Jadi semuanya dalam bentuk digital karena dibatasinya kegiatan untuk bertemu ya. Jadi dalam hal sekarang ini digitalisasi sangat penting untuk terutama di operator ya. Jadi untuk pengumpulan datanya sehingga nantinya apa yang ada di sekolah, keadaan sekolahnya bisa diketahui oleh pemegang kebijakan terutamanya pemerintah. Moida ini interview dengan orang tua siswa. Bapak, saya mau nanya ya Pak, menurut Bapak sekolah online itu bagaimana ya Pak? Menurut saya sebagai orang tua siswa mengenai sekolah online itu ada baik dan ada buruknya. Kalau dari segi positifnya, kalau sekolah online itu mendorong siswa untuk lebih mandiri, lebih kreatif di dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh ibu maupun bapak gurunya. Jadi siswa itu lebih berperan aktif di dalam melaksanakan pembelajaran. Itu. Terus yang menjadi kelemahannya di sini, nah kadang-kadang ada beberapa siswa itu kurang kurang bersemangat di dalam melaksanakan pembelajaran. Artinya orang tua lebih aktif di dalam membimbing anaknya. Kalau kesulitan sekolah online itu apa saja ya Pak? Yang pertama di sini misalnya mengenai perangkat itu minimal. Terus selain itu kuota. Nah, kuota. Kalau tidak ada kuota kan tidak bisa menjalankan internetnya. Selain itu juga masalah jaringan internet. Mo'lina, interview dengan petugas tata usaha. Nah, saya mau bertanya Bu, bagaimana sih kiat-kiat staf tata usaha dalam mendukung program digitalisasi sekolah? Jadi kiat-kiat staf dalam mendukung program digitalisasi sekolah yaitu ada dua. Pertama, meningkatkan kompetensi diri, misal dalam penggunaan teknologi komunikasi dengan sistem daring. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan staf pengajar untuk menunjang kualitas pelayanan sekolah. Putri, dengan perwakilan salah satu siswa. Pertanyaan yang pertama, apa sih tantangan Gita selama sekolah online? Gita kan harus mempertahankan prestasi yang telah Gita raih. Karena selama PJJ, banyak teman-teman yang dibantu oleh orang tua atau kakaknya di rumah. Nah, dari sana Gita harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan prestasi ini. Hal-hal yang bikin Gita males kerjain tugas online itu kadang-kadang sinyal atau jaringan yang lambat.
Mungkin karena kita situasi di desa. Pesan kita buat teman-teman semua, jangan bermalas-malasan, selalu semangat, dan jangan pernah menyerah. Ingat, jaga kesehatannya selalu ya. Mbak Ida dengan salah satu guru. Bapak, saya mau nanya nih tentang digitalisasi sekolah. Apa saja nih tantangan dari Bapak dan Ibu guru dalam menghadapi digitalisasi sekolah? Oke, mengenai tantangan tentu kompleks ya nak ya. Tantangan di mana kami sebagai pengajar di sekolah, terutama di SMP Negeri 3 Selemandak Timur yang biasanya mentransfer ilmu dengan cara luring, itu pertemuan langsung, sekarang harus melalui daring, jadi lewat jaringan. Nah, dari sana kami harus bisa mencetak, tetap mempertahankan kualitas siswa yang hasilnya nanti outputnya bisa menghasilkan SDM yang mumpuni dari SMP kita tercinta ini. Kalau kemudian hambatan yang dihadapi selama ini apa saja ya Pak? Oke, seperti yang Yuda ketahui juga hambatannya banyak sekali ya. Geografis kita pertama, karena kita berada di pedesaan, jaringan untuk menunjang metode daring, pembelajaran daring ini memang terbatas. Kemudian juga pengetahuan orang tua dalam memberikan bimbingan, tentu kami sebagai staf pengajar harus dibantu oleh orang tua karena sebagian besar sekarang waktu anak-anak itu ada di rumah, jadi tidak semua memiliki kecakapan seperti itu, sehingga konsentrasi anak untuk belajar itu jauh menurun dibandingkan ketika dulu masih kita bisa tatap muka. Jadi, kami selama masa pandemi ini sangat terbantu dengan adanya digitalisasi sekolah karena keterbatasan ruang untuk bertemu sekaligus menguasai teknologi yang ada. Sebagai generasi penerus, kita harus bisa berkreativitas, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Belajar bisa dapat di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja kan? Dan digitalisasi sekolah adalah sebuah tantangan yang harus kita manfaatkan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Salam pendidikan. Is very stirring, 'cause I know you wanna ask. Skirt the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And so